Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 6. Petunjuk sebelum belajar. Yang pertama, berdoa. Bagi yang belum berdoa, dipersilahkan untuk berdoa dulu ya. Yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu, yang keempat, segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Apakah kalian pernah membuat pertanyaan? Biasanya pertanyaan itu digunakan untuk wawancara dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah membuat pertanyaan? Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Bagaimana sih? Nah, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Sebelum ya, yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Nah, adiksimba ini singkatan ya. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Jadi adiksimba ini mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maka disingkat menjadi adiksimba. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, tadi sebelum melakukan wawancara. Dan ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Nah, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancaranya apa. Lalu yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Sedangkan yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber.
Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Nah, dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan setelah melakukan wawancara. Nah, tadi ada sebelum melakukan wawancara, terus saat melakukan wawancara, dan ini setelah melakukan wawancara. Yang pertama yaitu mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, latihannya siapkan ya. Buatlah daftar pertanyaan menggunakan adik Simba tentang kegiatan orang tuamu. Jadi, kalian buat pertanyaan dari unsur adik Simba ya, tentang kegiatan orang tuamu. Adik Simba ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalian buat daftar pertanyaannya ya. Misalnya, apa? Apa pekerjaan ayah? Apa pekerjaan ibu? Bisa ya. Terus di itu menunjukkan di mana tempat. Jadi kalian buat daftar pertanyaan dari unsur adik Simba tersebut. Paham ya? Jika sudah selesai, jangan lupa foto hasilnya dan segera kirim ke gurumu. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih anak hebat, anak soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.